Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam perkuliahan kita dalam mata kuliah Dogmatika 1 yang hari ini kita masih berbicara mengenai doktrin tentang Alkitab. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar bukti-bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ini masih kelanjutan dari pertemuan kita yang lalu mengenai bukti-bukti dari Alkitab adalah firman Allah. Bukti yang berikut bahwa Alkitab adalah firman Allah adalah nubuat yang digenapi dalam Alkitab membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Nubuat mengenai kedatangan Yesus yang pertama dilahirkan dari perawan Yesaya 7 ayat 14, digenapi dalam Matius 1 ayat 18-25, benih Abraham Kejadian 12 ayat 3 digenapi di Matius 1 ayat 1 dan 2, dari suku Yehuda Kejadian 12 ayat 3 digenapi Matius 1 ayat 2, keturunan Daud dinubuatkan dalam 1 Samuel 7 ayat 12 digenapi dalam Matius 1 ayat 1 ayat 6. Dilahirkan di Bethlehem, nubuat Mika 5 ayat 1 digenapi Matius 21. Masih banyak lagi nubuat-nubuat tentang Yesus Kristus yang digenapi persis dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Ada nubuat yang sampai ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun. Kalau kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 15 yang seringkali disebut sebagai proto-evangelion, Injil yang pertama. Sejak manusia jatuh dalam dosa, sudah ada nubuat tentang proses ataupun jalan keselamatan yang Tuhan akan siapkan dari kelahiran seorang perempuan. Itu pun sebenarnya menunjuk kepada kelahiran Yesus Kristus dari seorang perawan. Dan masih banyak lagi nubuat tentang Kristus, mulai dari kedatangannya, mulai dari kelahirannya, kehidupannya, sampai dia mati di tengah-tengah penjahat, nanti dia akan bangkit pada hari yang ketiga, nanti naik ke surga. Itu semua sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan yang masih kita tunggu adalah nubuat tentang kedatangannya yang kedua. Penggenapan nubuat Alkitab secara tepat tidak bisa tidak, ini pasti ada satu pribadi yang di luar kita manusia, di luar keterbatasan kita manusia, yaitu Allah. Karena itu kita percaya Alkitab adalah firman Allah karena penggenapan nubuat. Bukan hanya nubuat tentang Yesus Kristus, nubuat juga mengenai orang Israel. Mereka akan dicerai-beraikan di antara segala bangsa, Imamat 31 ayat 31-34. Tetapi Allah berjanji bahwa mereka akan tetap ada sampai selama-lamanya, Yeremia 31-35-36. Dan nubuat-nubuat lain tentang Israel. Ini membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah dan itu digenapi persis. Hampir tidak ada kita menemukan kitab-kitab suci manapun yang berbicara mengenai nubuat yang disampaikan ratusan tahun bahkan ribuan tahun dan digenapi persis seperti apa yang disampaikan. Contoh seperti Yesaya 7 ayat 14, seorang anak darah akan melahirkan Immanuel. Kitab Yesaya ditulis lebih kurang 700 tahun sebelum Masehi. Digenapi persis seorang perempuan, seorang anak darah ataupun seorang perawan melahirkan. Digenapi dalam Matius 1 18-25 dari kelahiran Kristus dari seorang perawan Maria. Butuh 700-an tahun. Kalau ini bukan karena campur tangan ilahi, tidak mungkinlah seorang manusia bisa meramalkan atau menubuatkan suatu peristiwa yang nanti terjadi beratus-ratus tahun kemudian. Pasti karena ada campur tangan ilahi lah
sehingga nubuat-nubuat yang banyak sekali dalam Alkitab itu digenapi persis. Itu salah satu dasar bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah yang patut dan layak untuk kita percayai. Yang berikut, bukti Alkitab adalah firman Allah, pengaruh Alkitab di dalam dunia membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab mempunyai pengaruh di bidang undang-undang dari banyak bangsa di dunia. Hampir semua undang-undang itu bermuara, berembrio dari 10 hukum Tuhan dalam kitab Taurat. Alkitab mempunyai pengaruh sehingga terjadi reformasi besar di dalam masyarakat. Misalnya pembebasan budak-budak, memberikan wanita hak-haknya, dan lain sebagainya. Itu salah satu pengaruh Alkitab dalam kehidupan budaya masyarakat ataupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Alkitab juga merubah pribadi-pribadi yang kacau dan rusak, tetapi akhirnya bertobat karena pemberitaan firman Tuhan. Sudah banyak orang kita dengar kesaksian-kesaksian orang yang hidupnya kacau, yang hidupnya penuh dengan dosa, akhirnya bertobat karena pemberitaan firman Tuhan. Dari situ kita melihat bahwa betapa Alkitab ini punya otoritas, punya kuasa. Karena itu adalah firman Allah, makanya mempengaruhi banyak hal di dalam dunia. Baik dalam hal undang-undang maupun dalam hal sosial masyarakat, tapi juga mengubah pribadi-pribadi yang hidupnya tidak benar, yang hidupnya kacau, dan akhirnya bisa bertobat. Itu semua karena pemberitaan firman Allah. Jadi pengaruh Alkitab dalam dunia itu salah satu bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Saya percaya ini juga sudah mengubah mahasiswa-mahasiswi teologi sehingga akhirnya mau sekolah teologi untuk menjadi seorang pelayan Tuhan karena sudah diubah oleh firman Allah. Sudah barang tentu Anda tidak boleh sekolah teologi kalau Anda belum merasa diubah oleh firman Allah. Tapi kalau Anda merasa bahwa Anda sudah diubah oleh firman Allah dan Anda terpanggil untuk melayani Tuhan, maka tepatlah Anda kalau Anda menentukan pilihan untuk ikut sekolah teologi, belajar firman Allah untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu pengaruh Alkitab, membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang berikut, bukti yang berikut, tersebar luasnya Alkitab membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab telah menjadi bestseller di seluruh dunia yang sudah terjual dalam jumlah besar dan juga telah diterjemahkan ke dalam hampir 2000 bahasa. Mengapa? Sebab Alkitab dapat memenuhi kebutuhan dasar hati manusia di segala tempat dan di segala zaman. Bila demikian berarti Alkitab telah ditulis oleh seorang pribadi, satu pribadi yang sungguh-sungguh mengerti keperluan manusia, yaitu si pencipta manusia itu sendiri. Ada banyak cara orang untuk menghancurkan, menghabiskan membuat Alkitab supaya tidak ada, tapi sejarah mencatat Alkitab masih ada sampai sekarang. Persebaran Alkitab ini dan ketahanan Alkitab yang masih ada sampai sekarang ini adalah salah satu bukti dasar bahwa Alkitab adalah firman Allah. Karena itu sebagai orang percaya kita tidak meragukan bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Sebaliknya kita sungguh-sungguh mempercayainya bahwa Alkitab adalah firman Allah, dan karena itu mendorong kita dan memotivasi kita untuk kita mau sungguh-sungguh belajar Alkitab ini supaya kita bisa memahami Alkitab dengan baik dan kita bisa melaksanakan isi Alkitab itu dan bisa mengajarkannya kepada orang-orang lain. Nanti kalau kamu sudah lulus
sebagai mahasiswa teologi ataupun sebagai pendidik agama Kristen, maka tugas dan tanggung jawab saudara juga untuk bisa mengajarkan, mengkhotbahkan firman Allah kepada jemaat ataupun kepada siswa-siswi yang dipercayakan Tuhan kepada Anda, supaya orang percaya semakin banyak memahami firman Allah dengan baik dan benar dan bisa melaksanakan itu dalam hidup sehari-hari. Kita tahu dari firman Allah bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu manfaat firman Allah bila saudara dan saya mempelajarinya dengan baik. Demikian pertemuan kita di hari ini, kelanjutan dari bukti-bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah, sehingga kita tidak meragukan lagi bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, tapi sebaliknya kita mempercayainya dan kita berusaha melakukannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.